Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan sekali lagi memperjumpakan kita kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada hidup kami, kepada kami sekalian sampai pada hari ini. Terima kasih saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Paulus memulainya dengan kalimat, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, jemaat di Roma. Jadi Paulus tidak mengandalkan kekuatannya, Paulus tidak mengandalkan kepintarannya. Paulus itu orang yang pintar. Paulus juga tidak mengandalkan keseniorannya, tetapi demi kemurahan Allah, aku menasehati jemaat di Roma. Nasihatnya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Bagaimana melakukannya? Supaya mempersembahkan tubuh itu menjadi kudus, hidup, dan berkenan di hadapan Allah. Ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi hal yang pertama yang harus diubah adalah budi. Bukan body ya. Walaupun body itu penting. Paulus bicara body, tubuh. Lalu yang kedua itu bicara budi. Jadi yang pertama adalah merubah budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya dengan demikian, budi yang diterangi oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak yang lain. Jadi budilah yang memampukan kita membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak yang lain. Persoalannya hari ini saudara-saudara, banyak orang yang tidak mampu lagi membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendaknya sendiri.
mana kepentingan Allah dan mana kepentingan pribadi. Kuncinya ada di budi. Budi yang diterangi oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, akan memampukan kita untuk membedakan ini baik menurut Allah dan ini tidak baik menurut Allah. Ada orang yang tidak mampu membedakan mana haknya dan mana hak orang lain. Milik orang lain dianggap juga miliknya. Yang kedua, saudara-saudara, mampu membedakan kehendak Allah itu, ia tahu mana yang baik bagi Allah, baik bagi banyak orang, baik bagi dirinya. Dan apa yang baik? Yaitu sekali lagi, kembali lagi, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang berkenan kepada Allah, itulah yang baik. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui ini yang berkenan kepada Allah dan ini tidak berkenan kepada Allah? Berdoa, diam, dengarkan Tuhan berbicara, baca firman Tuhan. Kadangkala saudara-saudara, lebih banyak waktu kita berbicara daripada mendengar. Lebih banyak kita berbicara kepada Tuhan daripada mendengarkan Tuhan. Tujuan kita bukan didengarkan oleh Tuhan, lalu kehendak kita diikuti olehnya. Tapi tujuan kita adalah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti apa yang Ia kehendaki. Itulah persembahan yang sejati menurut firman Tuhan dan menurut Rasul Paulus, yaitu mempersembahkan tubuh secara utuh ini, ya tentu jiwa, dan mempersembahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh ini. Apa yang saya maksudkan? Persembahkan tubuh kita, persembahkan pikiran kita, persembahkan kekuatan yang kita miliki, persembahkan juga materi yang dihasilkan oleh tubuh. Semua itu hanya fokus kepada Allah saja. Kalau itu saudara-saudara yang kita buat, maka kita adalah orang-orang yang telah mempersembahkan hidup ini di hadapan Tuhan secara utuh. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Engkau kuatkan kami, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup ini secara utuh di hadapan-Mu. Tubuh kami, jiwa kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan, merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami dan mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.